Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Senang akhirnya bisa bertemu dengan kalian semua di konten kita kali ini. Dan video kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana Roy Suryo merasa tersakiti. Tersakiti kenapa bang? Tersakiti karena dikatakan atau dituduh sama Pak Ngabalin bahwa ada di belakang mereka yang menjadi pembiaya atau pendana. Ada dana besar yang katanya mengalir dari belakang Roy Suryo sehingga dia melakukan kegaduhan dan keributan yang kita lihat hari ini. Dalam simpelnya kita simpulkan, Pak Ngabalin mau mengatakan bahwa ada bohir, ada yang mendanai mereka di belakangnya. Lantas Roy Suryo merasa tersakiti teman-teman, dan kemudian ayo kita ambil Al-Quran, kita sumpah-sumpah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu videonya teman-teman. Ini dia. Anda, ya, adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Oke, Bang Ngabalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena itulah begitu. Begini, dengar dulu, dengar. Ya, ini hal yang Mas suci Roy loh, Bang Ngabalin. Mas Roy ngomong, saya dengar, jadi kalau saya dengar, saya ngomong, Anda dengar. Siap. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang supaya, saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini ya, biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran, Bang Ngabalin. Oke, baik. Mau sumpah di atas Al-Quran, mau bawa Al-Quran. Gimana ya? Orang itu kalau rekam jejaknya dia jujur ya, mau pakai Al-Quran atau enggak, pasti orang udah percaya. Ya tapi ya kalian tahulah sama-sama teman-teman. Jadi ini adalah tipikal orang yang suka menuduh, yang suka memfitnah orang lain, yang suka mengatakan buzzer-buzzer kepada orang-orang seperti kami yang melawan opini-opini yang dia coba sampaikan kepada publik. Dia sering mengatakan bahwa orang yang bertentangan dengan dia, dengan pemahamannya, dengan apa yang disampaikan, dengan tuduhan-tuduhannya itu adalah buzzer yang dibayar. Ya, dia mengatakan bahwa orang-orang yang bersebelah paham dengan dia, yang berbeda aliran, dia katakan buzzer, dia katakan dibayar. Tapi kami nggak ada apa-apa tuh teman-teman, ya, nggak ada merasa tersakiti pakai bawa-bawa sumpah kitab suci dan sebagainya ya. Tapi ketika giliran dikatakan sama Pak Sylvester, Pak Ngabalin, mereka katakan pasti ada bohir yang mendanai mereka, pasti ada orang di balik mereka ini yang mencurahkan dana besar untuk mereka melakukan ini sampai 10 tahun mengangkat isu soal ijazah. Ya marah ya. Anda bersedia nggak Pak Ngabalin? Kita bersaksi di bawah Al-Quran, pakai bawah kitab suci lagi. Udah kayak pengadilan aja ya. Ya, sudah masuk ke hal-hal yang spiritual ya. Kemarin sudah bahas santet ya. Sekarang sudah mengarah ke hal-hal yang supranatural. Jangan-jangan bentar lagi ada sumpah pocong ya. Ya. Suka menuduh ya. Lantas apa yang Anda lakukan hari ini kepada Pak Jokowi? Apa itu tidak termasuk menuduh? Apa itu tidak termasuk memfitnah yang berlindung di balik kata mencari kebenaran? Kalian itu bukan Power Rangers. Aduh. Aksi yang dilakukan Nah, lihat teman-teman, lanjut. Satu kali lagi kita lihat video. oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik. Ya, sebagai penyidik. Mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau sebagai ahli, ya, itu tersandang di pundaknya itu akademisi dan peneliti. Ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Aksi yang dilakukan oleh
bisa terjerat dengan pasal berlapis-lapis ganda ini. Ya, Rosario ya bukan peneliti tapi mengaku peneliti seolah-olah penyidik, padahal di undang-undang itu ada pasal yang bisa menjerat kalau bukan seorang penyidik kemudian melakukan penyelidikan, ada konsekuensi hukum. Ya, lantas dia mengatakan saya ini ahli, ahli telepancika. Hai teman-teman, ngeri ya. Di satu sisi yang lain Rismon, ya, tim Pak Joshua MC Nambela, kalau hukumannya itu kurang, kita mau laporkan soal ijazahnya. Mulai akan mendapatkan karma mereka masing-masing, teman-teman. Jadi suka sekali menuduh orang, suka sekali mencubit orang, giliran dicubit balik. Itu karakter kelompok mereka ya, seperti itu kita bisa terlihat. Ya, mereka sekarang ini suka ya dari dulu ya, ketika Pak Jokowi belum lawan, itu suka sekali menyakiti hati Pak Jokowi. Suka sekali itu bikin sedih orang-orang pendukung Pak Jokowi karena apa yang mereka lakukan. Ya, pokoknya tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu menyakiti Pak Jokowi, keluarganya, menyakiti pendukung-pendukung Pak Jokowi. Ya, ketika Pak Jokowi belum mengambil tindakan kemarin. Ketika Pak Jokowi mengambil tindakan, merasa paling tersakiti, teman-teman. Merasa paling tersakiti. Ibu ini. Semengken, lipstick mana lipstick? Mana kerudungku? Mana lipstick? Ibu ini. Ibu mana enggak ini? Apa Pak Jokowi ikhlas dari penjara? Merasa paling tersakiti memang ya. Aduh, Rosario ketika dituduh ada pendana atau pembiaya di belakang mereka itu ada orang yang jadi bohir. Pakai aja sumpah-sumpah ya. Bersaksi di bawah Al-Quran katanya. Makanya teman-teman ya, jika kalian tidak ingin orang lain melakukan hal yang buruk kepada kalian, perlakukan orang lain dengan baik. Anda memperlakukan orang lain dengan cara Anda menuduh, memfitnah, siap-siap Anda akan dituduh, Anda akan difitnah. Sekalipun itu bukan fitnah, tapi mungkin saja benar mungkin. Kayak Rismon kan? Saya melakukan penelitian, saya ada digital forensik S2, S3 dari Jepang. Diselidiki itu ijazahnya. Ijazahnya pun diselidiki. Persis seperti apa yang dilakukan kepada Pak Jokowi, itu yang dia dapati juga. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Ya, akhirnya ahli forensik, ahli digital forensik beramai-ramai untuk, wah, kok ini kayaknya palsu nih. Sepertinya ini palsu S2, S3 yang mengujinya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Mereka adalah kelompok orang-orang yang suka menyerang orang lain, tapi ketika diserang balik, merasa paling tersiksa dan tersakiti. Itu, kayak Kurnia kemarin. Ya. Etika di atas law. Kita ini pengacara. Tapi kita harus mengutamakan etika. Meanwhile, 1 minggu yang lalu, bukan 1 minggu ya, 1 bulan yang lalu, beramai-ramai dia pergi ke rumah Pak Jokowi, bertamu. Mana ada tamu yang bertamu ke tuan rumah kemudian minta, Pak tunjukin dong ijazahmu. Etikanya di mana itu, Kurnia? Mana ada orang yang beretika datang membawa gerombolan-gerombolan pakai ikat kepala adili Jokowi di rumah Pak Jokowi langsung. Itu etika dari mana? Ibu ini, ibu rumah tangga ini. Rar. Rar undang-undang. Ibu ini, ibu rumah tangga ini. Kamu nggak pikirkan Ibu Iriana? Bagaimana Ibu Iriana yang adalah seorang perempuan juga, adalah seorang ibu, adalah seorang ibu rumah tangga, adalah seorang istri yang melihat harkat martabat suaminya, anak-anaknya diinjak-injak oleh kelompok kalian. Lantas kemudian ketika Pak Jokowi membalas, melawan,
ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini. Hush. This is the time for us. For test round. Woo! Pengen aku, orang mana lu bilang pengen aku berkuku, berkuku ya, teriak ya. Karena begitu apa ya teman, susah diekspresikan atau diungkapkan, mau mendefinisikan orang-orang seperti mereka teman, susah ya. Mereka tidak bisa dimengerti atau dipahami dengan logika. Karena mungkin sakit kejiwaannya, ya, bawa ya. Pak Ngabalin bilang, ya itu kan diduga ada yang mendanai mereka. Soalnya kok ini loh, udah selama 10 tahun membahas soal ijazah yang tak pernah ada habis-habisnya. Ya teman-teman, lucu kan? Jadi seperti itu teman-teman pembahasan kita hari ini. Nanti kita akan bahas kembali soal bagaimana ada di TikTok teman-teman ya. Saya dikirim video ini, ada seorang anak muda yang akhirnya termakan sama Rismon soal skripsi Pak Jokowi, dan coba kita akan patahkan bukan dengan apa yang saya katakan, tapi dari yang ahli katakan soal skripsi Pak Jokowi. Nantikan video saya selanjutnya yang akan saya upload teman-teman. Jadi semoga kalian semua bisa ya sama-sama berpikir dengan waras. Ya, kita sama-sama melawan narasi mereka. Suka menyakiti tapi dibalas seolah merasa paling tersakiti teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya Vicky mau pamit. See you on the next video and God bless. Bye guys.